Oke, saat ini memang klan Uchiha itu tengah diambang kepunahan. Pasalnya hanya ada Sasuke seorang saja yang saat ini memiliki darah Uchiha murni di tubuhnya itu. Dan jika kita berbicara mengenai klan yang satu ini nih, tentu tak lepas pula dari sejarah panjangnya dan juga nenek moyang dari klan Uchiha sendiri. Ya, siapa lagi kalau bukan bangsa langit Otsutsuki. Nah, jauh di masa lalu ada keturunan langsung dari Otsutsuki yang menjadi cikal bakal dari sejarah panjang klan Uchiha sampai saat ini. Ya, saat ini lebih dikenal sebagai Rikudo Sennin atau Hagoromo Otsutsuki. Nah, Hagoromo ini merupakan nenek moyang dari klan Uchiha itu sendiri, dan baik klan Uchiha maupun bangsa lain Otsutsuki memiliki sebuah kekuatan besar yang mereka sembunyikan rapat-rapat dari anggota klannya sendiri. Nah, tentunya akan timbul sebuah pertanyaan seperti ini. Kekuatan apa sih yang disembunyikan itu, dan kenapa sampai harus disembunyikan rapat-rapat dari anggota klannya sendiri? Oke, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rahasia kekuatan besar yang ditutup oleh Uchiha dan Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita akan bahas dari sejarah panjang klan Uchiha dulu nih. Sejarah panjang klan Uchiha tentu saja dimulai dari perang saudara antara Indra dan Asura. Nah, Indra yang merasa kecewa dengan ayahnya karena lebih memilih Asura untuk menjadi pemimpin sekaligus penerus dari keluarga Hagoromo itu, kekecewaannya yang sangat dalam inilah yang menjadikan Indra menaruh dendam yang begitu dalam pula kepada keluarganya sendiri. Bahkan nih, ia bersumpah jika setiap keturunannya nanti akan selalu mewarisi keinginannya untuk menghancurkan semua keturunan dari Asura. Selama ratusan tahun, perang antara mereka sampai ke keturunan-keturunannya terus saja terjadi. Bahkan nih, sampai terbentuk beberapa keluarga dari keturunan-keturunan mereka itu. Dan salah satunya adalah klan Uchiha yang merupakan keturunan dari Indra. Nah, era terus berganti dan klan Uchiha terus tumbuh menjadi salah satu anggota klan Uchiha yang sangat besar. Dan selama berabad-abad pula, mereka itu selalu melakukan peperangan dengan musuh bebuyutan mereka yang tentu merupakan salah satu dari keturunan Asura, yaitu klan Senjuhutan. Kita tahu pula nih, entah sudah berapa ratus kali ribu nyawa yang melayang akibat perang panjang dari klan Uchiha dan klan Senjuhutan yang sudah terjadi selama berabad-abad tahun yang lalu. Bahkan kedua klan ini berat memusnahkan satu sama lain dengan cara membunuh anak-anak dan keturunan dari musuhnya agar klan tersebut tidak memiliki masa depan dan kemudian akan punah dengan sendirinya. Nah, berkat kemampuan dari mata Sharingan itu, dan klan Uchiha menjadi salah satu momok yang menakutkan untuk lawan-lawannya dalam peperangan. Namun, karena kemampuan matanya itu pula lah, banyak terjadi pertumpahan darah dan juga konflik internal di antara klan Uchiha itu sendiri. Terlebih lagi saat mereka mengetahui dan menguasai sebuah teknik yang mampu mengubah takdir setelah penggunanya membangkitkan Mangekyo Sharingan itu. Ya, itulah teknik Izanagi. Kita tahu bahwa hampir semua klan Uchiha pada waktu itu dibutakan dengan kesombongan dan juga keserakahan. Mereka terus saja bertarung dengan mengandalkan teknik mata Izanagi ini tanpa peduli resiko apa yang akan mereka dapatkan karena penggunaan teknik yang satu itu. Mereka tidak peduli jika salah satu mata Sharingan mereka akan kehilangan cahayanya, dan pada akhirnya mereka akan buta akibat menggunakan jutsu yang satu ini. Dimana kita tahu bahwa kejadian saat itu berlangsung cukup lama sebelum pada akhirnya ada salah satu anggota klan Uchiha yang mulai resah dengan apa yang terjadi pada Uchiha pada saat itu. Dialah Uchiha Naori. Dia datang untuk menghentikan kegilaan anggota klan Uchiha yang terus saja mengandalkan jutsu Izanagi itu. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu Naori menggunakan jutsu Izanami miliknya untuk menghentikan para pengguna jutsu Izanagi. Nah, berkat Naori, konflik internal dan juga perang saudara di dalam klan Uchiha pun berakhir. Nah, jika Izanagi adalah sebuah teknik yang memungkinkan penggunanya dapat mengubah takdir, maka Izanami itu adalah lawan dari Izanagi itu sendiri. Dimana Izanami adalah teknik yang digunakan untuk menentukan takdir seseorang. Nah, jika pengguna Izanagi dapat lolos dari takdir yang seharusnya terjadi kepadanya, maka Izanami ini akan membuat pengguna teknik Izanagi tidak bisa lolos dari takdir yang memang sudah seharusnya mereka dapatkan itu. Tujuan dari Izanami ini adalah agar seseorang itu bisa menerima takdirnya sendiri, di mana jutsu ini diciptakan untuk menghentikan klan Uchiha yang tengah menggunakan Izanagi agar mereka tidak lagi sombong dan tidak lagi lari dari takdir yang seharusnya mereka hadapi dengan menciptakan takdirnya sendiri menggunakan teknik Izanagi itu. Kita tahu bahwa selain Naori, Uchiha Itachi juga diperlihatkan bisa menggunakan teknik Izanami yang satu ini, di mana Itachi menggunakan teknik ini kepada Kabuto pada saat perang dunia shinobi keempat kala itu. Nah, Itachi juga menjelaskan konsep dari teknik Izanami ini sendiri.
Saat menggunakan teknik ini, pengguna harus mengingat sensasi fisik kedua tubuh mereka dan lawan mereka secara instan layaknya sebuah foto, sebut saja ini sebuah momen pertama. Pengguna kemudian harus sengaja meniru sensasi yang sama itu pula sehingga akan kembali menghasilkan sensasi momen kedua ini. Dimana kita tahu bahwa saat itu Izanami sendiri digunakan untuk merekap ulang sensasi pada momen pertama yang sudah dilewati oleh pengguna bersama dengan targetnya. Setelah itu Izanami akan menghubungkan waktu yang berjalan antara momen pertama tadi dan juga momen kedua tadi sehingga akan terbentuk sebuah pengulangan yang tak terbatas. Nah, jika sudah terkena teknik Izanami, target tidak akan bisa bergerak tuh. Dan lingkaran peristiwa yang sudah dibuat oleh pengguna Izanami ini tadi akan terus berulang-ulang lagi di dalam pikiran-pikiran mereka. Karena pada dasarnya nih, Izanami sendiri itu diciptakan untuk menyelamatkan dan juga menegur para pengguna teknik Izanagi. Dan kita tahu pula bahwa ada satu cara agar seseorang itu dapat keluar dari lingkaran tak terbatas Izanami itu sendiri, yaitu adalah dengan cara berubah ke arah yang lebih baik dan juga sesuai dengan keinginan pengguna Izanami itu sendiri. Dengan catatan di sini, mereka benar-benar tulus untuk melakukan perubahan itu. Nah, hanya itu saja nih yang dapat menyelamatkan seseorang dari pengaruh Izanami. Tidak ada yang bisa membantalkan ataupun mematahkan teknik Izanami itu sendiri, bahkan jika seorang itu memiliki kontrol penuh atas cakra mereka sendiri sekalipun. Nah, sejauh ini hanya ada 2 orang saja yang diperlihatkan bisa menggunakan teknik Izanami ini, yaitu Uchiha Naori serta Uchiha Itachi. Nah, sementara untuk pengguna Izanagi yang diketahui sampai saat ini sendiri lebih banyak, yaitu Maru Uchiha, Naka Uchiha, Rai Uchiha, Madara Uchiha, Obito Uchiha, dan juga Danzo Shimura. Nah, oke nih, jika disebutkan kata Izanami dan juga Izanagi, mungkin yang terlintas pertama kali di pikiran kita adalah teknik rahasia klan Uchiha ini. Namun tidak untuk semua orang Jepang nih. Kita tahu bahwa Izanami dan juga Izanagi adalah sosok dewa dalam kisah rakyat dan juga mitologi rakyat Jepang kuno di masa itu, dimana dikisahkan pula jika Izanagi adalah sang pencipta dunia, juga saudara laki-laki sekaligus suami dari Dewi Izanami. Kedua-dua bersaudara itu diberikan senjata bernama Amano Nunuboko, tombak yang dilapisi permata itu. Berkat tombak tersebut, Izanagi dan Izanami itu mendapatkan kekuatan hebat yang dapat mengubah banyak hal. Nah, menggunakan Amano Nunuboko, Izanagi dan Izanami itu pergi ke jembatan surgawi Amano Ukihashi dan turun ke dunia nih. Mereka berakhir membentuk pulau suci bernama Onogoro dan di sanalah mereka tinggal dan menjadi sepasang suami istri. Nah, kita tahu bahwa Izanagi dan Izanami itu banyak melahirkan dewa-dewa baru, namun saat melahirkan dewa api Kagutsuchi, Izanami mengalami luka bakar yang sangat parah sampai merenggut nyawanya sendiri. Karena sedih atas kematian istrinya itu, Izanagi yang murka membunuh dan memenggal kepala Kagutsuchi menggunakan sebuah pedang yang panjang. Dari darah Kagutsuchi inilah kemudian lahir beberapa dewa yang baru pula. Karena rasa dunia kepada sang istri sendiri, Izanagi itu melakukan perjalanan menuju dunia bawah, yaitu neraka, untuk menjemput Izanami. Namun sesampainya Izanagi di dunia bawah itu, Izanagi justru dikejutkan dengan wujud dari Izanami yang sudah membusuk layaknya mayat itu. Nah, kemudian nih Izanagi lari meninggalkan istrinya, namun Izanami yang marah karena Izanagi yang menjauhi dirinya itu, dia kemudian mengirimkan 2 ajudannya, yaitu Dewa Petir dan juga Dewa Iblis untuk menangkap Izanagi. Nah, para ajudan Izanami itu dengan sigap menutup jalan ke dunia bawah, namun Izanagi masih berhasil keluar dari dunia bawah menggunakan ilmu sihirnya. Nah, kemudian dalam ceritanya itu, Izanagi itu menutup pintu masuk ke dunia bawah itu menggunakan sebuah batu besar sehingga Izanami terperangkap di sana selamanya. Nah, kemudian Izanami merasa dikhianati itu pun bersumpah bahwa dia akan membunuh 1000 orang Jepang setiap harinya. Kisah Izanagi dan Izanami itu menjadi kisah yang terus disampaikan dalam sejarah Shinto untuk menghormati kedua dewa tersebut. Dibuatlah kuil Onokorojima, di mana kuil tersebut dikenalkan dapat memberikan berkah kepada pasangan untuk hidup sehat dan sangat lama. Itu mungkin adalah salah satu hikayatnya tentang Izanagi serta Izanami. Selain itu nih, selain klan Uchiha dengan teknik Izanagi dan juga Izanami, bangsa langit Otsutsuki juga menyembunyikan sebuah teknik dan juga kekuatan besar mereka. Ya, apalagi kalau bukan karma. Sampai sekarang ini nih, tidak diketahui secara pasti sudah ada berapa banyak dari bangsa langit itu yang datang ke bumi. Namun yang pasti di era Boruto ini adalah bentuk ancaman nyata dari invasi Otsutsuki itu sendiri. Dan salah satu contoh nyatanya invasi Otsutsuki di era Boruto ini adalah munculnya Isshiki Otsutsuki kala itu. Nah, dari Isshiki inilah sedikit demi sedikit mulai terkuak fakta dan kebenaran mengenai bangsa Otsutsuki itu sendiri. Siapa sebenarnya Otsutsuki itu dan apa yang mereka cari sampai harus datang ke bumi. Bahkan fakta dari Kaguya yang ternyata hanyalah Otsutsuki kelas bawah sekaligus partner dari Isshiki sendiri yang pada awalnya hanya akan menjadi tumbal untuk pohon Shinju pun terungkap di era Boruto sendiri. Nah, selain dari Isshiki pula terungkap bagaimana cara dia bertahan hidup dengan menggunakan segel karma itu selama ribuan tahun lamanya.
Karena seperti yang kita tahu pula nih, jika Ishiki adalah partner dari Kaguya, yang mana berarti bahwa Ishiki sendiri juga sudah datang ke bumi ribuan tahun yang lalu. Nah, setelah ribuan tahun lamanya di era Boruto ini, terungkap pula sebuah teknik yang memungkinkan bangsa Otsutsuki itu dapat bangkit kembali menggunakan sebuah segel yang ditanamkan kepada inangnya, segel karma, demikianlah mereka menyebutnya. Kita tahu bahwa karma sendiri adalah segel yang digunakan oleh bangsa langit Otsutsuki untuk menyimpan data backupannya sendiri ke tubuh inangnya itu, yang dalam hal ini adalah manusia. Dan kemudian nih, seiring berjalannya waktu, karma yang ditanam kepada wadahnya ini akan menimpa dan menelan data genetik milik wadahnya tersebut, sampai pada akhirnya mereka akan berubah menjadi Otsutsuki yang sangat sempurna. Nah, ini menarik. Jika dilihat oleh orang biasa, segel karma ini hanyalah sebuah segel bertato, padahal kenyataannya karma adalah duri dengan bentuk layaknya piramida yang tertanam di tubuh wadahnya sendiri, dimana itu berisikan data-data biologis dari Otsutsuki itu sendiri. Oke, dari apa yang sudah dibahas mengenai Izanagi, Izanami, dan juga segel karma itu, keduanya itu memiliki sedikit kesamaan nih, dimana jika Izanagi dan klan Uchiha memungkinkan penggunanya untuk dapat menghindari takdirnya, bahkan jika itu kematian sekalipun. Nah, konsep dari segel karma ini bisa dikatakan sama dengan Izanagi, dimana dengan segel karma itu pun Otsutsuki yang sudah mati dapat bangkit kembali, dengan catatan nih sudah menanamkan segel karma pada wadahnya sendiri, yang mana ini berarti Otsutsuki itu juga menghindari takdirnya sendiri, layaknya klan Uchiha ketika menggunakan Izanagi. Bukankah ini menarik? So, itulah tadi breakdown kita mengenai rahasia kekuatan yang ditutup rapat oleh klan Uchiha, yaitu Izanagi dan Izanami, serta klan Otsutsuki karma. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.